Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan akan mendengarkan firman Tuhan, akan berdoa kepada Tuhan, sehingga kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan, melihat dan memperhatikan semua yang kita ucapkan kepadanya pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala rasa syukur, dengan segala puji dan hormat, atas kebesaran-Mu yang senantiasa Engkau tunjukkan kepada kami. Yang pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan mengajari kami, sehingga melalui firman ini, kami semakin dimampukan untuk melihat, mengetahui tentang kehendak Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa harapan kami. Berbicaralah kepada kami, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup kita tentu banyak janji-janji yang pernah kita terima. Ada janji yang datangnya dari Tuhan dan juga ada janji yang datangnya dari manusia. Dan biasanya janji itu adalah janji yang menyenangkan hati kita, sehingga banyak orang menanti-nantikan janji di dalam hidupnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah setiap janji akan nyata dalam hidup kita? Janji itu akan bisa nyata jikalau kita juga hidup di dalam janji itu. Demikianlah yang dinyatakan pada hari ini kepada kita melalui firman-Nya, yang mana Tuhan sudah pernah berjanji kepada Daud untuk Raja Salomo. Sehingga pada saat ini kembali Tuhan mengingatkan janjinya yang akan Dia nyatakan dalam kehidupan Raja Salomo dan bangsa Israel. Apa janjinya itu? Janjinya menyatakan, aku akan diam di tengah-tengahmu. Yang kedua, aku tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Jadi artinya bahwa Dia akan diam. Berarti Dia tinggal di situ, hidup bersama dengan bangsa itu, dan tidak meninggalkannya. Itu artinya bahwa Dia akan selalu bersama bangsa itu. Bahagia sekali. Tidak ada yang lebih indah hidup jika di saat Tuhan ada bersama-sama kita. Hidup yang bahagia adalah ketika kita merasakan bahwa memang Tuhan selalu ada bersama-sama kita, karena memang Dia ada bersama dengan kita. Aku tidak meninggalkan engkau, itu yang Dia katakan. Dan bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk menerima janji ini? Tuhan katakan bahwa engkau harus hidup menurut segala ketetapanku. Hidup menurut ketetapan Tuhan, melakukan segala peraturan Tuhan dan tidak menyimpang daripadanya. Inilah yang harus dilakukan. Menurut segala kehendak Tuhan, melakukan peraturannya dan tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ketika kita membangun rumah Tuhan di dunia ini, kita harus melakukan kehendak-Nya. Sebagai gereja Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya, tidak menyimpang dari ketetapannya, maka Dia akan ada, berdiam dan tidak akan meninggalkan kita di dalam kehidupan ini.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang sebenarnya mungkin kita katakan sulit. Tapi ketika Tuhan menyuruh kita, Dia akan memampukan kita. Ketika Dia mengajak kita untuk melakukan kehendak-Nya, Dia akan menguatkan kita, membekali kita dengan kekuatan, dengan tenaga, dan dengan apa yang kita perlukan. Artinya, untuk melakukan kehendak Tuhan, Dia akan memperlengkapi hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita teringat bagaimana saudara kekasih kita, Bapak kita, Bapak di tengah-tengah gereja kita, Pendeta Agustinus Purba. Dia di dalam kehidupannya sudah mendirikan gereja Tuhan. Orang-orang banyak merasakan yang ada di sekitarnya kehadiran Tuhan melalui apa yang dia perbuat, apa yang dia katakan, dan apa yang dia pikirkan tentang orang-orang banyak. Tentu itu mengingatkan kita bahwa dia sudah mendirikan gereja Tuhan di dunia ini. Maka kita percaya seperti janji Tuhan yang kita dengarkan, bahwa Tuhan ada bersama-sama dia. Dimanapun dia berada pada saat ini, di dunia manapun dia, Tuhan ada bersama-sama dia. Oleh karena itu, apa yang penting bagi kita, kita mengimani juga bahwa kita juga tetap dipanggil untuk mendirikan gereja Tuhan di dunia ini. Orang bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui kehadiran kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menguatkan kita, menolong kita untuk melakukan kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengarkan. Kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengarkan ini. Karena Tuhan mengajak kami untuk tetap hidup menurut kehendak Tuhan, seturut ketetapan Tuhan, dan tidak menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Kami tahu itu bukanlah mudah. Tapi itulah cara untuk kami boleh mendirikan gereja Tuhan sebagai hidup kami sebagai rumah Tuhan. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, Tuhan memampukan dan menguatkan kami. Dan kami akan merasakan dan kami akan menerima janji-Mu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Diam di tengah-tengah kehidupan kami, diam di dalam kehidupan kami, dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Inilah kebahagiaan kami Tuhan. Dalam setiap situasi hidup kami, inilah yang menyenangkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya pada saat ini sehati sepikir kami berdoa di dalam iman kami. Khusus tentang Bapak di tengah-tengah gereja kami, Pendeta Agustinus Purba, yang Engkau telah panggil pada tanggal 19 kemarin. Tuhan, kami merasakan ini juga adalah rencana-Mu. Ini juga adalah kehendak Tuhan. Ini semua terjadi atas seizin Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh merasakan bahwa di dalam keadaan yang seperti ini, juga Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan diam di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Semua orang-orang yang mengasihi, yang mengenal, yang merasa kehilangan atas kepergian pendeta kami ini. Tuhan, kami hanya mampu berdoa dan itu sudah kami lakukan. Tapi keputusan tetap di tangan Tuhan, karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh acara yang akan dilakukan pada hari ini. Tuhan memberkatinya. Biarlah semuanya kami yang merasakan kehilangan boleh merasakan kuasa Tuhan atas peristiwa ini. Dan kami dengan segala kerendahan hati tetap berdoa dan memohon untuk Nora yang pada saat ini juga masih harus dirawat. Tuhan tolong dia, Tuhan jamah hatinya, supaya dia bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian pendeta sebagai suami yang dia cintai dan dia kasihi. Dia yakin ya Tuhan, bahwa janji Tuhan kepada pendeta akan nyata.
sehingga dia merasa tenang, dia merasa nyaman di dalam hatinya, walaupun orang yang dia kasihi telah meninggalkan dia dari dunia ini. Dan kami mohon, berkati dia, sembuhkan dia, bersihkan tubuhnya dari virus corona, sehingga dia masih bisa untuk menemani, membimbing anak-anak yang Tuhan sudah karuniakan di tengah-tengah keluarga hamba-Mu ini. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak dan semua keluarga. Tuhan berkatilah kesedihan mereka dan juga jemaat Tuhan. Tuhan lihat kesedihan hati kami semua. Tuhan kami mohon, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hati yang ikhlas, Tuhan yang memberikan iman yang teguh kepada kami, supaya seperti janji-janji-Mu yang pernah kami dengarkan, bahwa dimanapun Tuhan ada dan Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam dunia manapun itu, baik dunia yang dimana kami hidup pada saat ini maupun di dunia kematian. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat terindah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga untuk senantiasa boleh hidup menurut kehendak Tuhan dan boleh menjaga kesehatan kami. Kami peduli untuk boleh kami untuk tahu apa yang harus kami lakukan, dan Tuhan menolong kami. Tuhan berikan kesehatan kepada kami pada saat ini, baik hati kami maupun jasmani kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kasih setia-Mu senantiasa ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang sudah kita dengarkan hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan melampaui segala akal dan pikiran kamu akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam cinta kasih Tuhan. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Salam damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih.